Halo sobat, pintu tegar 1 telah dibuka. Apa kabar nih teman-teman semua? Teman-teman, bagaimana ya jadinya jika perampokan suatu brankas terjadi di tengah wabah pandemi zombie? Ya, film yang akan Mimin bahas kali ini akan berlatar belakang perampokan. Film ini berjudul Army of Thieves, menceritakan tentang seorang pria yang sangat menggemari sang legenda yang bernama Hans Wagner. Ia merupakan seorang perancang khusus yang mendesain sebuah brankas untuk ia jadikan sebagai mahakarya semasa hidupnya. Setelah ia meninggal, tak ada satupun orang yang berhasil membuka brankas tersebut. Hingga tiba saatnya seorang YouTuber yang sering memberi tips serta penjelasan mengenai cerita Hans Wagner direkrut oleh kelompok perampok internasional. Ia ditugaskan oleh mereka untuk berusaha membuka 3 brankas legenda milik Hans Wagner tersebar di beberapa negara. Tentu dengan situasi buruk ketika dunia sedang dilanda wabah zombie. Lantas, bagaimana mereka bisa mengatasinya dan apakah YouTuber tersebut bisa membuka brankas legenda Hans Wagner? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intro. Scene diawali oleh seorang pria yang menjelaskan tentang siapa itu Hans Wagner, serta mengapa ia sangat begitu digemari oleh banyak orang. Hans Wagner merupakan seorang perancang terkenal yang menciptakan 3 brankas ajaib yang ia yakini takkan ada orang yang bisa membukanya. Setidaknya itulah yang Hans Wagner lakukan semasa hidupnya, dan kini brankasnya memang tak pernah terbuka sama sekali. Itulah penjelasan dari seorang YouTuber bernama Sebastian yang senang membagikan video penjelasannya kepada orang-orang. Sebastian merupakan seorang pegawai bank yang mulai membenci pekerjaannya ketika ia harus melayani para nasabah yang cerewet serta galak. Suatu hari saat Sebastian baru saja pulang dari kantornya, ia tiba-tiba mendapat sebuah komenan di salah satu video yang dia upload ke YouTube. Komenan tersebut berisi tentang ajakan seorang anonimus untuk mengetes kemampuan Sebastian dalam membuka sebuah brankas. Tentu hal itu membuat Sebastian tertarik. Akhirnya ia melakukan kontak dengan anonim tersebut hingga akhirnya Sebastian diberi sebuah alamat. Ia pergi ke sana. Pada malam harinya Sebastian benar-benar mengikuti petunjuk alamat tersebut, dan ia berhadapan dengan seorang pria berbadan tegap yang menjaga sebuah pintu. Sebastian lalu mengucapkan suatu kata yang membuat ia dipersilahkan untuk memasuki gedung itu. Setibanya di dalam, Sebastian terkejut ketika melihat banyak orang sedang berusaha untuk membuka brankasnya masing-masing. Di tengah kerumunan orang, ia sangat gugup. Sebastian tiba-tiba saja didorong ke tengah untuk mengikuti kompetisi tersebut. Karena tak bisa berkutik, akhirnya dengan terpaksa Sebastian mengikuti kompetisi itu. MC mengumumkan bahwa hanya 4 orang saja yang akan lolos ke babak selanjutnya. Maka dari itu, 4 orang tercepat yang berhasil membuka brankas akan melaju ke babak selanjutnya. Saat pertarungan dimulai, orang-orang langsung memasang telinga mereka ke hadapan brankas demi mendengar kepingan demi kepingan mesin brankas yang bisa menjadi patokan mereka untuk membukanya. Sementara Sebastian ia melakukan hal yang sama, namun dengan sedikit agak tenang, tak membutuhkan waktu lama. 3 orang profesional berhasil membuka brankas dengan cepat, dan yang terakhir ialah Sebastian. Semua orang berteriak mendukung Sebastian dan bertaruh atas dirinya. Karena berhasil menjadi 4 orang tercepat, Sebastian berhak untuk lolos ke babak selanjutnya. Kini 4 orang tersisa dan hanya 2 orang yang akan masuk ke dalam babak grand final. Saat pertandingan dimulai, Sebastian mulai memasang muka serius. Ia berhasil menjadi orang kedua yang membuka brankas tersebut dengan cepat. Dan dengan begitu, Sebastian berhak masuk ke babak final. Ia sangat senang dan tak menyangka akan hal itu. Di babak final, waktu yang tersisa hanyalah sedikit, sementara brankas yang harus mereka buka memiliki beban yang sangat berat. Ketika lawannya serius dan sedang berusaha membuka brankas miliknya, Sebastian justru dengan sangat tenang mengajaknya berbicara. Ia mengatakan jika waktu mereka kini tersisa kurang dari 1 menit saja. Karena waktu yang semakin menipis, Sebastian mulai mendengar dentuman brankas. Lalu dengan penuh yakin, ia memutar kode-kode di brankas tersebut. Dan hasilnya Sebastian keluar sebagai juaranya. Melihat orang baru yang menjadi juara di kompetisi tersebut membuat lawan Sebastian ngamuk. Beruntung penjaga langsung membawanya, dan disitulah Sebastian untuk pertama kalinya bertemu dengan seorang wanita bernama Gwen.
Dia tak tahu siapa itu Gwen, karena di tempat tersebut pandangan Sebastian hanya jatuh kepada Gwen. Setelah berhasil memenangkan kompetisi, Sebastian langsung pulang dan menikmati hadiahnya. Namun keesokan harinya ia harus kembali berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja, Sebastian memiliki kebiasaan khusus, yaitu memesan kopi dengan membawa tumblernya sendiri. Tetapi saat ia hendak berbalik setelah membawa kopinya, ia tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Gwen. Sebastian mengingat wanita itu yang ia lihat di tempat aneh tersebut. Lalu Gwen mengajak Sebastian duduk dan menjelaskan bahwa ia adalah seorang pencuri handal berskala internasional. Berhasil mencuri arloji saat umurnya 7 tahun, berhasil mencuri mobil dan merampok bank saat usianya 17 tahun. Dan kini Gwen berhasil mengambil 3 arloji dan 1 pistol milik pengunjung di kafe tersebut. Lalu Gwen menjelaskan alasannya menghampiri Sebastian, yaitu untuk mengajaknya merampas brankas legenda milik Hans Wegner. Mendengar hal tersebut, Sebastian terkejut. Ia bukanlah seorang kriminal yang berani untuk merampok, tetapi Gwen menjelaskan jika hanya Sebastianlah yang bisa membuka brankas tersebut. Awalnya Sebastian tak percaya jika seseorang mengajaknya untuk merampok. Namun karena ia sangat penasaran dengan ketiga brankas legenda itu, Sebastian memutuskan untuk ikut bersamanya. Akhirnya pertemuan mereka berakhir ketika Gwen akan menjemputnya kembali esok hari. Di malam harinya, saat Sebastian hendak tertidur, ia sedang menonton TV yang memberitakan tentang kasus wabah zombie yang kini sedang melanda. Tak sengaja, Sebastian tertidur dan tiba-tiba ia memimpikan bahwa dirinya dikejar oleh zombie. Beruntung Sebastian langsung terbangun hingga akhirnya ia bisa terlelap sampai pagi hari. Dan di pagi itu, Sebastian diberi alamat oleh Gwen untuk pergi ke sana. Sebastian pun langsung berangkat hingga ia pun tiba di depan pintu. Sebastian mengetuk pintunya, lalu muncullah Gwen yang membuat ia cukup terpukau. Setelah dipersilakan masuk, Gwen mulai memperkenalkan beberapa rekan yang akan menjadi partner dari Sebastian semasa ia mencuri. Yang pertama, Corina, seorang peretas handal sedunia yang pernah meretas salah satu studio film terbesar. Saat masih kecil, Corina hendak menyenangkan adiknya yang sangat ingin menonton film Pirates of the Caribbean 2. Padahal saat itu film tersebut belum dirilis. Akhirnya Corina meretas studio film tersebut dan menyalin kopian film Pirates of the Caribbean 2 untuk ia tonton bersama dengan adiknya. Yang kedua, Rolf, seorang driver terbaik yang tak ada yang bisa menandinginya dalam persoalan permesinan mobil. Dan yang terakhir, Brad Cage, seorang pria yang menyebut dirinya pemimpin dari perampok skala internasional di sini. Dia merupakan perampok kejam dan tak kenal ampun demi mencapai tujuannya. Dan lalu Gwen mempersilahkan Sebastian untuk berbaur satu sama lain terlebih dahulu. Dengan penuh ketegangan dan rasa malu, Sebastian tak menyangka jika ia bisa bersanding dengan para pencuri kelas internasional. Di sore harinya, mereka mulai menjelaskan tentang 3 brankas yang akan mereka curi. Ketiga brankas tersebut berada di berbagai negara, yaitu Perancis yang bertempat di negara Paris, Republik Ceko yang bertempat di Praha, dan yang terakhir berada di negara Swiss. Corina membagi mereka ke berbagai golongan sesuai dengan tingkat kesulitan yang akan mereka hadapi. Dan yang paling mudah adalah brankas di Paris. Ditaksir hanya berisi 40 juta dolar. Sementara yang tersulit berada di Swiss dengan uang yang berisi 100 juta dolar. Brad dan Rolf pun siap beraksi untuk segera mencuri brankas tersebut. Semua brankas milik Hans Wegner dimiliki oleh seorang miliarder bernama Blay Tanaka yang dikenal sangat kejam. Maka dari itu, mereka harus bisa memastikan diri mereka masing-masing untuk tak tertangkap oleh penjaga ketiga brankas tersebut. Setelah semua perencanaan matang, Gwen langsung memutuskan untuk pergi ke brankas pertama yang berada di Paris. Sebastian terkejut karena ia baru saja bergabung dengan mereka dan harus langsung beraksi. Dengan kegugupan dan ketakutan yang ia miliki, Sebastian berusaha untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Setibanya di sana, Gwen langsung memberitahu kembali rencana mereka. Pertama, Sebastian akan masuk terlebih dahulu ke dalam bank, lalu ia pergi ke toilet. Tak lama kemudian, Gwen akan menyusul sembari mencuri kunci dari penjaga yang sudah pasti ia anggap sangat mudah. Kemudian, Gwen akan membuka deposito baru di bank tersebut untuk mendapatkan akses masuk ke ruang penyimpanan. Setelah itu, Corina akan masuk untuk mengecoh teller agar membiarkan Gwen menjemput Sebastian di toilet.
Dan setelah itu ia langsung membawa Sebastian ke tempat berangkas itu berada. Saat Sebastian melihat berangkas pertama milik Wagner, ia benar-benar terpukau. Sebastian menyentuh berangkas tersebut lalu menceritakan kronologi dan alasan mengapa Wagner menciptakan berangkas ini. Sebelum ia memulai semuanya, Sebastian terlebih dahulu meregangkan kedua tangannya, lalu menyetel musik klasik yang sering Wagner dengarkan. Dan ia pun mulai beraksi. Sebastian menyentuhkan telinganya lalu dengan perlahan menikmati setiap pergerakan mesin yang berusaha ia buka. Setelah cukup lama Sebastian mengamati pergerakan mesin berangkas tersebut, akhirnya ia berhasil membukanya. Yang membuat Sebastian benar-benar tak menyangka jika ternyata ia berhasil membuka berangkas tersebut. Sebastian yang sangat senang langsung masuk ke dalam dan dengan cepat mengambil uang-uang yang berada di dalam berangkas tersebut bersama Wagner. Setelah semuanya selesai, kini pengalihan terakhir datang yang akan dilakukan oleh Brad. Saat Brad sedang berbincang dengan teller, Sebastian dan Gwen harus bergerak dengan cepat keluar dari bak dan langsung masuk ke mobil. Setidaknya itulah rencana mereka yang berhasil terlaksana dengan baik. Di aksi yang pertamanya, Sebastian benar-benar sangat senang. Aksi yang para pencuri kelas internasional itu lakukan dengan cepat menarik perhatian Interpol. Mereka pun langsung melakukan investigasi dan mereka menargetkan 2 orang dari pencuri tersebut. Kedua orang itu adalah Gwen serta Brad yang selama ini menutup-nutupi namanya. Karena nama Brad yang asli ialah Alexis. Karena aksi pertama mereka berhasil, pemimpin Interpol meyakini jika mereka memiliki 2 peluang tersisa untuk menangkap mereka. Dan ia sangat yakin jika para pencuri itu akan tertangkap di tangan miliknya. Ia pun langsung menjadwalkan keberangkatan para anggotanya menuju lokasi kedua para pencuri itu akan berada, yaitu Praha. Mari kita berpindah kepada base camp dari para pencuri, yang dimana setelah aksi pertama mereka dibilang sangat berhasil, mereka langsung mengadakan pesta besar-besaran. Semua anggota sangat bahagia atas kemenangan besar tersebut. Namun Sebastian tetap tertuju pada Gwen. Saat itu ia melihat Gwen sedang menari sendiri di tengah ruangan. Corina yang menyadari hal itu memberitahu bahwa ia juga sangat menyukai Gwen semenjak ia bekerja bersamanya. Namun tak pernah ada yang tahu bagaimana kehidupan asli Gwen. Mendengar cerita seperti itu justru membuat Sebastian semakin penasaran dengannya. Akhirnya saat anggota-anggota lain menikmati pesta mereka, Sebastian justru menghampiri kamar milik Gwen. Di sana ia bertanya apakah Gwen baik-baik saja. Gwen mempersilahkan Sebastian untuk masuk. Di sana mereka lalu berbincang tentang mengapa alasan Gwen melakukan hal ini. Ia menjawab bahwa dirinya adalah seorang anak dari salah satu bajingan kaya yang membuat orang-orang merugi. Karena hal itu, Gwen sangat muak dan memutuskan untuk pergi dari rumah saat ia berumur 16 tahun. Gwen mulai bertemu dengan Brad pada umur 19 tahun, dan disitulah aksi-aksi mereka mulai terjalin. Setelah itu, Gwen juga mempersilahkan Sebastian untuk mendekat. Ia mengatakan jika dirinya sangat ingin pergi ke Nevada, Amerika, tempat di mana wabah zombie terpusat di sana. Gwen sangat ingin ke sana karena ia sangat ingin mencari keberadaan dari berangkas terakhir milik Hans Wagner yang dirumorkan berada di sana. Berangkas tersebut bernama Gotthardammerung. Gwen tak bisa membayangkan jika ia berhasil menemukan berangkas itu. Kemudian scene berpindah pada tim yang langsung bergerak menuju Praha keesokan harinya. Rob mengantarkan mereka tepat di depan bank yang menjadi letak keberadaan berangkas kedua. Di kejauhan, para Interpol telah sangat siap mengintai keberadaan Gwen serta Brad dari kejauhan. Mereka juga telah menyiapkan beberapa anggota yang siap untuk menembak apabila Gwen serta Brad berhasil terlihat. Sebelum mereka beraksi, Gwen membagi-bagi tugas terlebih dahulu. Ia meminta Sebastian untuk menjadi seorang manajer. Sebastian tak perlu khawatir tentang persoalan identitas karena Corina berhasil meretas sistem keamanan mereka. Meskipun hanya 16 detik setelah semuanya siap, Sebastian meminta waktu sejenak untuk menyiapkan dirinya terlebih dahulu. Brad mendukung Sebastian dan memperkirakan jika tingkat keberhasilan dirinya hanya sebesar 5% saja. Lalu setelah semuanya siap, tim mulai bergerak. Diawali oleh Sebastian yang memasuki bank. Kemudian ia melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Dan setelah semuanya berjalan lancar, Corina langsung menuntun Sebastian menuju tempat keberadaan berangkas target mereka. Karena harus mengurus 2 orang, Corina memutus koneksi antara dirinya dengan Sebastian terlebih dahulu untuk mengurusi Gwen. Kemudian setelah semuanya siap dan mereka berdua bergerak sesuai arahan, Sebastian dan Gwen bertemu di sebuah lift.
Saat mereka perlahan menaiki lantai demi lantai, terjadi momen awkward yang memperlihatkan mereka berdua tak bisa berkutik. Ketika pintu lift terbuka, rupanya dua orang penjaga telah siap menahan mereka berdua. Beruntung Gwen dengan cepat beraksi. Ia menghajar kedua penjaga itu dengan tangannya sendiri. Meskipun Gwen membawa pistol, ia enggan untuk menembakkan pistol tersebut ke arah penjaga. Sebastian yang hanya bisa menyaksikan itu berusaha untuk membantu Gwen dengan doa sembari ketakutan. Alhasil Gwen melumpuhkan kedua penjaga itu. Ia menyebutnya dengan improvisasi. Setelah semuanya berjalan lancar, tiba saatnya mereka di hadapan brankas kedua. Brankas yang jauh lebih besar, jauh lebih keren, jauh lebih sulit, dan tentunya jauh lebih besar isi di balik brankas tersebut. Kini giliran Sebastian untuk beraksi. Ia diminta berfokus dan seperti biasa Sebastian melakukan ritualnya terlebih dahulu. Setelah tangan-tangannya panas, Sebastian mulai menyentuh brankas tersebut. Detik demi detik, Sebastian berusaha untuk tetap fokus agar ia bisa membuka kunci brankas tersebut. Namun, belum lama ia menyentuh putaran kunci brankas itu, putaran kunci itu tiba-tiba masuk ke dalam, yang artinya mereka merasakan kehadiran Sebastian. Mereka pun menunggu terlebih dahulu sistem bekerja untuk mengeluarkan kembali putaran kunci brankas. Lalu setelah cukup lama, akhirnya putaran kunci itu kembali keluar, dan Sebastian menjelaskan jika ini adalah peluang terakhir mereka.